cabang dinas pendidikan wilayah setempat. Jadi kalau terdapat nama seri ganda, semuanya tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Harus dimintakan ganti dengan belangko ijazah yang baik, yang nomor serinya tidak ganda. Kemudian nanti pada saatnya kalau terdapat sisa belangko ijazah di sekolah, maka harus diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah guna dilakukan pemusnahan. Ya, pemusnahan belangko ijazah tahun ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kalau tahun yang lalu itu oleh sekolah, oleh sekolah. Jadi sisa belangko ijazah yang rusak itu dimusnahkan oleh panitia di tingkat sekolah, yang sisa baik dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi tahun ini seluruh prosesi pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi sekolah mengembalikan belangko ijazah yang sisa. Kalau terdapat belangko ijazah yang rusak tadi, termasuk belangko ijazah yang salah tulis, semuanya diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Ini sebetulnya bersama tiap tahun, ini yang kita mengingat kembali teknis penulisan ijazah. Ijazah satuan pendidikan diisi oleh panitia penulisan ijazah yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menetapkan tim penulis melalui SK penetapan kepala sekolah, siapa itu yang menjadi penulis, siapa yang menjadi konseptor, siapa yang menjadi korektor, dan seksi-seksi yang lain yang diperlukan. Ijazah, penulisan ijazah, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai sekali lagi ada kelihatan nulisnya tidak sekali jadi, diulang-ulang, itu namanya menimpa. Itu termasuk yang kategori cacat yang tidak boleh dilakukan. Kalau itu terjadi, maka harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Lanjut. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru. Dilengkapi dengan berita acara dan seterusnya. Nanti ada contoh berita acara yang dilampirkan dalam edaran Dinas Pendidikan Provinsi nanti untuk dipedomani. Proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Nanti menyertakan pihak kepolisian sebagai saksi dalam prosesi pemusnahan belangko ijazah. Baik itu yang sisa baik maupun belangko ijazah yang rusak. Sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, diketahui oleh Ketua MKKS dan cabang Dinas Pendidikan. Kemudian sisa belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dimusnahkan 3 bulan. 3 bulan sejak jadwal pengisian belangko ijazah. Kalau pengisian belangko ijazahnya dimulai Juni, Juli, Agustus, September, itu nanti sudah harus kita lakukan pemusnahan untuk belangko ijazah yang rusak maupun yang sisa baik. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dilakukan perbaikan dengan menerbitkan
surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ini contoh formatnya sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Jadi belangko ijazahnya sudah dimusnahkan, tapi ternyata ada pengisian belangko ijazah sesuai yang terdapat kesalahan. Kalau diganti tidak mungkin karena sudah dimusnahkan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan surat keterangan kesalahan pengisian oleh Kepala Satuan Pendidikan, diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat. Peserta didik pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan, jadi ke sekolahnya masing-masing. Petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SMK program 3 tahun halaman depan. Ini contoh ijazah SMK program 3 tahun halaman depan maupun halaman belakang. Di sana program keahlian, kompetensi keahlian, halaman belakang sama kompetensi keahlian. Jadi belangko ijazah yang nanti Bapak Ibu terima baru dicetak halaman depan, halaman belakang nanti dicetak oleh masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan file PDF-nya halaman belakang sudah kami sediakan. Kemudian petunjuk khusus pengisian halaman depan, ya ini diisi dengan program keahlian, sudah jelas. Nanti ada contohnya program keahliannya apa, misalnya manajemen perkantoran. Angka 2 diisi dengan kompetensi keahlian. Ini contohnya misalnya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian nomor 3 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Contohnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Semarang. Jadi harus ditulis lengkap. Tidak boleh SMK Negeri 3 Semarang, harus ditulis lengkap Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Semarang. Kemudian nomor 4 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Nomor 5 diisi dengan nama nomenklatur kota kabupaten. Kota kabupaten tidak boleh dicoret salah satu, dibiarkan saja. Tinggal tugas kita adalah mengisi nama kota kabupaten, misalnya Semarang. Tidak boleh mencoret salah satu kabupaten atau kota. Kemudian nomor 6 diisi dengan nama provinsi, contohnya Jawa Tengah. Angka 7 diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi huruf kapital seluruhnya. Kalau yang isian yang lain huruf kapitalnya pada awal kata, sedangkan untuk nama siswa harus kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan atau ijazah yang sama yang diperoleh dari satuan pendidikan pada jenjang di bawahnya. Harus sama. Kalau terdapat perubahan maka harus kembali pada akte kelahiran atau dokumen kependudukan yang terkini. Contoh nama siswa seperti itu. Kemudian angka 8 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Sama, ini harus sama dengan akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah menurut peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan pada jenjang di bawahnya. Contoh 3 November, Semarang 3 November 2003. Ya. Angka 9 diisi dengan nama orang tua, wali siswa, pemilik